Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana dimaknai berbagai tafsir. Momen kedekatan yang kerap terjadi dipercaya sebagai sinyal kuat koalisi. Retak hubungan di masa silam ibarat cerita yang telah tutup buku. Bersatunya kedua partai besar dalam pencapresan disebut-sebut akan menjadi kekuatan penentu. Lantas, benarkah kedua partai akan berkoalisi di pemilu presiden nanti? Inilah Satu Meja The Forum. Prabowo Mega Mesra, koalisi di depan mata. Ya ketika menyebutkan Pak Prabowo sebagai sahabat itu kan bagian dari kultur kita. Emangnya harus menyebut sebagai musuh? Yang jelas kita dengan PDIP nggak ada hambatan psikologis, ya nggak ada masalah. Tinggal memang biasanya soal pilpres itu, soal pemilu itu hitung-hitungannya adalah injury time. Perjumpaan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani di Istana adalah panggung politik besar. Kemesraan hubungan politik Megawati Prabowo yang sudah terjalin lama membuka memori publik soal perjanjian batu tulis. Pertemuan mereka di ruang publik makin intens akhir-akhir ini. Bergabungnya dua partai politik PDIP dan Gerindra akan menentukan arah politik Indonesia ke depan. Tapi apakah itu diterima oleh pasar pemilih? Inilah menariknya yang akan saya diskusikan dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kiri saya ada Bung Dhanil Simanjuntak. Malam, Bung Dhanil. Malam, Mas Budiman. Juru bicara Prabowo Subianto. Di sebelah kanan saya ada Bung Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Malam, Bung Andreas. Nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom politisi PKS Mardani Alisera dan pengamat politik Profesor Siti Suhro melalui sambungan Zoom. Saya akan ke Bung Dhanil terlebih dahulu. Bung Dhanil, ini pertemuan Pak Prabowo, Bu Mega, Bu Puan itu mengundang kritik juga. Kenapa Istana kemudian dijadikan sebuah perbincangan soal politik? Pak Prabowo pernah cerita nggak sih gimana sebenarnya persoalan di sana, pertemuan itu? Yang berada langsung di sana beberapa hari lalu kan sudah banyak kasih keterangan Mas Hasto ya. Hasto. Jadi kan itu sebenarnya bukan pertemuan formal, bukan juga pertemuan informal yang didesain, tapi pertemuan yang kebetulan sama-sama menunggu di ruangan VVIP di Istana karena pada saat itu pelantikan Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Jadi kalau ada yang mengkritik kenapa ada pertemuan di Istana, pertemuan politik, tidak ada pertemuan secara formal maupun informal yang didesain, tapi memang Pak Prabowo, Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani itu sedang menunggu. Kan jadwal biasanya tamu undangan semuanya menunggu di VVIP dan di situ kemudian ya biasa kalau kita misalnya tadi sebelumnya ngobrol-ngobrol di ruangan, di holding room itu ya? Di holding room ya ini ngobrol-ngobrol. Tapi karena politisi-politisi ketemu tafsir politiknya beragam ya? Itu teks kemudian ada tafsir terhadap konteks itu. Jadi ya wajar, silahkan saja. Yang jelas kalau ada kritik kenapa ketemunya di Istana, ya itu penjelasan kami. Jadi itu bukan pertemuan formal maupun informal, jadi tidak ada yang salah dengan meskipun Bung Dhanil pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo sudah sering sekali ya? Oh iya, sering sekali. Kan saya sudah jelaskan beberapa kali hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini kan hubungan adik kakak ya, karena beliau berdua pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres, kemudian berkompetisi secara politik, namun silaturahimnya itu seperti biasa saja. Dan bagi kami ini pembelajaran, terutama kami yang politisi-politisi muda, ada pembelajaran yang diteladani, diberikan contoh oleh Pak Prabowo dan Bu Megawati bahwasannya politik itu adalah tempat berkompetisi,
there is no personal feeling begitu. Jadi kalau ada saatnya harus berkompetisi, ada saatnya juga kemudian harus bersama-sama, gotong royong begitu, bekerja bersama-sama, saling bantu dan seterusnya. Tapi Bung Daniel, kalau kita lihat pasca 2019 ini kan ada intens ya, Bu Mega dapat gelar Profesor Kehormatan dari Unhan, ya kemudian datang juga ke Kementerian Pertahanan, Prabowo ke kediaman Mega. Ini pertanda sinyal-sinyal koalisi 2024 semakin dekat atau gimana? Itu kan tafsir ya yang muncul. Ya, saya nanya ke Bung Daniel. Iya, sepertinya biasa saja karena memang sejak dulu komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya baik-baik saja seperti biasa. Bahkan ketika berkompetisi juga mereka bisa saling berkomunikasi seperti biasa. Tapi memang panggung depan yang kelihatan seolah-olah bermusuhan dan sebagainya. Tapi panggung depan tadi kan ada foto selfie-nya Mbak Puan, Bu Mega, Pak Prabowo, itu kan panggung kemesraan sebetulnya. Iya, tentu kan itu yang harus diberikan contoh kepada publik ya. Setelah berkompetisi, sekeras apapun kompetisi itu tetap harus bisa bermesraan dalam tanda kutip, artinya bisa berkomunikasi dengan baik dan memberikan contoh keguyuban antar sesama pemimpin bangsa sehingga itu akan berefek positif buat atmosfer kehidupan politik kita dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena terus terang kan Mas Budiman ada banyak residu-residu pasca Pilpres dan itu tidak sehat. Nah itu yang seminimal mungkin ditunjukkan Pak Prabowo dan Bu Megawati untuk residu-residu itu semakin hilang dan kemudian kita kerja bareng-bareng, guyup. Nah pada saat kompetisi lagi, kemudian ketika sudah selesai ya harus kerja bareng-bareng. Yang memutuskan untuk bersama-sama bekerja ya kita bekerja bersama-sama. Teman-teman yang ingin beroposisi ya silahkan melakukan tugas-tugasnya. Oke, baik, ke Andreas Hugo Parera. Bang, jadi kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu kelihatan tampil lebih mesra, sering tampil di ruang publik, ini Anda sebagai politisi PD Perjuangan pertanda memang akan berkoalisi di Pilpres 2024 ya? Bukan hal yang tidak mungkin pasti. Artinya karena ya seperti tadi yang sudah disampaikan juga Mas Daniel, hubungan persahabatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini kan sudah terjalin lama. Bahkan sebelum Pilpres 2009 itu pun sudah ada hubungan komunikasi yang baik gitu. Nah sehingga kalau ini berjalan langgeng dan lama, bahkan di dalam situasi ketika kontestasi yang cukup panas ya, dalam arti kontestasi Pilpres tahun 2014, kemudian 2019, di mana kubu PDI Perjuangan yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang ada di seberang itu sedang berkontestasi. Tapi saya ingat benar gitu, pada satu pertemuan Rakernas PDI Perjuangan di tahun 2019 ketika dalam menuju pada kontestasi tahun 2019 kemarin, itu Ibu di forum Rakernas menyampaikan bahwa hubungan beliau dengan Pak Prabowo baik, bahkan Pak Prabowo kontak minta udah kangen minta dimasakin nasi goreng oleh Ibu Mega. Ada politik nasi goreng. Jadi iya itu kangen nasi gorengnya Ibu gitu. Jadi padahal pada waktu itu menjelang menuju pada Pilpres 2019. Jadi memang secara pribadi hubungan itu tetap baik. Sehingga dan politik ini kan kemungkinan ke depan kan masih sangat terbuka gitu. Oke, baik. Saya ke Mardani Alisera dan Mbak Siti Zuhro yang telah bergabung di Zoom. Selamat bergabung Mbak Wiwi dan Mardani. Ya, selamat malam Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Pak Mardani dulu ya. Pak Mardani, Anda baca apa sih sebetulnya pertemuan antara Bu Mega, Pak Prabowo, Bu Puan di Istana nih sebagai oposisi? Anda membacanya apa sebetulnya? Ini sinyal akan berkoalisi lagi ya atau gimana? Politik memang selalu multitafsir ya. Tetapi satu yang bisa dibaca hubungannya membaik ya. Tinggal mungkin ke depannya pandangan saya bukan cuma politik of image,
tapi politik of value ya, politik of narration, apa narasinya, apa yang disampaikan. Saya melihat ada banyak elit berjumpa tapi tidak banyak narasi atau gagasan yang disampaikan. Kalau tadi Bung Mardhani menyebut membaik, apa sebelumnya memburuk gitu? Ada pasang surut, tetapi elit yang gumuh, elit yang rukun, bagus image-nya buat publik, tapi bisa juga itu meninakbobokan karena tidak ada gagasan yang disampaikan. Tidak ada gagasan. Jadi ini semacam foto dilepas, kemudian sinyal politiknya apa di balik tersebarnya pertemuan antara Bu Mega Puan ini ada sinyal politik yang disampaikan kepada publik, Bu Mardhani? Ya, kalau saya tadi berharap bahwa PDIP dengan Gerindra katakan menyepakati bahwa pertemuan COP kemarin deforestasi harus segera dihentikan. Pertemuan kemarin kita kedua partai ingin melakukan A, berharap Pak Jokowi berharap apa. Menurut saya itu jauh lebih produktif, bukan sekedar foto yang nanti menimbulkan multitafsir. Oke. Sebelum saya ke Mbak Wiwi, kita coba tampilkan ya bagaimana relasi hubungan yang mesra antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Ini momen kemesraan Megawati Prabowo pasca Pilpres 2019. Itu 27 Juli 2019 ada pertemuan di Teuku Umar. Prabowo bertandang ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Itu 27 Juli 2019. Kemudian di 8 Agustus 2019 di Kongres PDI Perjuangan, Prabowo menghadiri Kongres PDI Perjuangan di Bali. Prabowo duduk di kursi spesial ya, sejajar dengan Megawati. Ya. Lalu kemudian ini juga menarik nih, ada selfie ya. Selfie Ketua DPR Puan Maharani yang mengunggah foto swafoto dengan Prabowo dan Megawati saat pelantikan kabinet. Lalu masih ada? Lalu ini di Rakernas PDI Perjuangan di 10 Januari 2020. Prabowo dan para menteri menghadiri Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran. Hanya Prabowo yang disapa langsung oleh Megawati dalam sambutannya di podium. Lalu kemudian ini juga masih ada lagi peresmian patung Bung Karno di Akademi Militer di Jawa Tengah. Megawati hadir peresmian patung Bung Karno di Akmil di Magelang. Prabowo janji bangun patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan. Ya. Lalu kemudian ada juga 6 Juni ya 2021 peresmian patung Bung Karno di Kemenhan. Prabowo dan Megawati meresmikan patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan. Ya, lalu ada lagi. Ini Megawati mendapatkan gelar Profesor Kehormatan ya di Universitas Pertahanan. Prabowo juga hadir di pengukuhan itu. Lalu masih ada lagi ya. Nah, ini pertemuan yang terakhir, ini pertemuan di istana. Prabowo, Megawati dan Puan melakukan bertemu di ruang VVIP yang tadi menurut Daniel ini kebetulan menunggu pelantikan Panglima TNI Andika Perkasa. Mbak Wiwi, jadi Mbak Wiwi sebagai pengamat politik menampilkan frekuensi yang begitu intens pertemuan Pak Prabowo dan Megawati ini dibaca seorang pengamat politik. Mbak Wiwi seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja ya.